pada suatu daerah di Kediri. Kisaran tahun 1977. Ibuku, yang akrab dipanggil Mbak Pri, dilahirkan pada tahun 1970 di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian di pinggiran Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada kala itu, rumah-rumah penduduk terletak berjauhan, dipisahkan oleh kebun dan persawahan yang luas. Malam hari di desa tersebut selalu gelap gulita karena belum ada listrik yang masuk. Lingkungan sekitar rumah ibuku dipenuhi dengan rimbunnya pohon bambu yang menjulang tinggi. Setiap malam, suara gesekan batang bambu yang berbunyi menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan malam. Dalam rumah yang sederhana, berdinding bambu, ibuku tumbuh menjadi anak yang mandiri, berani, dan giat. Ketika usianya baru menginjak 7 tahun, ia sudah memiliki 2 orang adik yang lebih muda. Di usia yang masih sangat belia itu, ibuku seringkali harus membantu orang tuanya dengan berbagai pekerjaan rumah yang seharusnya belum layak untuk dilakukan oleh anak seusianya. Hari-harinya dimulai sejak dini hari dan berakhir larut malam, karena ia harus membantu mengurus rumah dan adik-adiknya. Suatu hari, emak berkata kepada ibu, "Ibu mau ke pasar, adik-adik diurus ya, ibu pulang malam." Pasar yang jaraknya cukup jauh dari rumah membuat perjalanan ke sana memakan waktu lama. Terlebih lagi karena saat itu emak belum memiliki sepeda sehingga harus berjalan kaki. Ibuku pun mengiyakan, meskipun hari masih gelap dan kumandang azan subuh belum terdengar. Dengan bertelanjang kaki, emak berangkat menuju pasar, sementara ibuku segera menutup pintu anyaman bambu rumah mereka karena merasa takut. Meski pintu tertutup, ia masih bisa melihat keluar rumah karena anyaman bambu yang berlubang-lubang. Saat itu, adik-adik ibuku masih tertidur pulas. Ibuku dengan cekatan mulai mengerjakan berbagai aktivitas di dapur, menyiapkan sarapan untuk keluarga. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi yang membuatnya berhenti sejenak. Ia segera memeriksa kedua adiknya, namun keduanya masih terlelap. Ibuku kemudian kembali melanjutkan memasak tanpa rasa curiga. Namun suara tangisan itu kembali terdengar, semakin kuat dan dekat, disertai suara gesekan batang bambu yang tertiup angin. Ketakutan mulai merayapi ibuku. Air di gentong juga sudah habis, dan ia harus pergi ke sumur untuk menimba air. Dengan hati-hati, ia membuka pintu belakang dan mengintip keluar. Dalam gelap, ia tidak bisa melihat apapun kecuali tingginya pohon bambu. Ibuku perlahan mendekati sumur, menimba air sambil terus menengok ke kanan dan kiri. Ia berpikir, dalam gelap seperti ini, bayi siapa yang menangis? Apalagi rumah tetangga terdekat berjarak sekitar 25 meter dari rumah mereka. Ketakutan ibu saya menjadi semakin nyata. Saat ember hampir penuh, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang hingga mengguncang rerimbunan bambu. Suara dedaunan dan batang bambu yang bergesekan membuat hati sang ibu semakin menciut. Tangisan bayi itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Dengan sigap sang ibu berlari masuk ke dalam rumah sambil membawa seember air, padahal berat. Dan meski takut, ibu tetap berusaha keras, hanya berharap hari akan segera cerah. Tidak lama kemudian, terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Ibu merasa sedikit lega karena tahu matahari akan segera muncul. Sepanjang hari itu, ibu terus memikirkan peristiwa tersebut. Ia bertanya-tanya, bayi siapa yang menangis tadi? Saat sore menjelang, ibu sedang memandikan adik-adiknya di dekat sumur belakang dan berharap emak segera pulang. Matahari mulai condong ke barat, kegelapan mulai menyelimuti. Dengan telaten, ibu memandikan adik-adiknya sambil bersenda gurau. Tanpa terasa hari mulai gelap,
angin kembali berhembus kencang, disertai suara gesekan bambu dan dedaunan kering di sekitar sumur. Ketakutan menyelimuti tubuh mungil ibu, merinding menyusuri sekujur tubuhnya. Dengan cepat, ibu mengakhiri sesi mandi, menutupi tubuh kedua adiknya dengan jarik, dan menggiring mereka masuk ke dalam rumah. Tepat di depan pintu belakang, sayup-sayup ibu mendengar suara tangisan itu lagi. Kali ini berbeda, suaranya terdengar sangat melas, seperti bayi yang haus dan lapar. Tangisannya terdengar sesegukan dan lembut, hingga ibu merasa iba. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa karena tangisan itu tidak jelas apakah berasal dari manusia atau bukan. Sementara itu, ibu di rumah sendirian. Dalam hatinya, terpendam rasa takut yang amat sangat, tetapi di sisi lain, rasa penasaran dan kasihan juga menguasainya karena ia merasa tidak kuasa untuk menunggu emak dan bapak pulang untuk menceritakan hal ini. Setelah ibu dan adik-adiknya berada di dalam rumah, ibu menunggu sambil makan seadanya, berharap emak segera pulang. Namun, harapan itu sia-sia. Hari sudah malam dan suara emak belum juga terdengar. Saat ibu beranjak ke tempat tidur menyusul adiknya, lagi-lagi terdengar suara yang sama. Ibu mulai merasa ada yang tidak beres. Mengapa setiap hari gelap selalu terjadi seperti ini? Awalnya, ibu berpikir mungkin itu suara anak tetangga, tetapi janggal sekali karena jarak rumah mereka jauh, dan tangisan ini terasa sangat dekat, hanya terdengar saat gelap pula. Karena ketakutan, ibu segera memejamkan mata, meskipun telinganya tetap waspada mendengar suara-suara di luar. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang dibuka dengan cahaya lampu teplok yang remang. Ibu mengintip dari balik selimut dan melihat bahwa itu adalah emak yang sudah pulang. Ibu sangat lega. Dengan sigap, ibu menyambut, menyarankan emak untuk beristirahat, dan bertanya mengapa bapak tidak ikut pulang. Emak menjelaskan bahwa bapak pergi ke kota dan mungkin baru akan pulang besok atau lusa. Emak bertanya mengapa ibu tiba-tiba menanyakan bapak, karena hal itu tidak biasa. Dengan ragu-ragu, ibu mengakui bahwa dia takut di rumah sendiri dan meminta agar emak tidak pergi terlalu lama. Emak terkejut dan menyatakan bahwa biasanya ibu adalah anak yang pemberani, apalagi di rumah juga ada 2 adiknya yang menemani. Namun, ibu menjelaskan bahwa sejak sebelum subuh pagi ini, setiap kali gelap, dia mendengar suara bayi menangis dengan suara yang memelas. Ibu menduga bahwa tangisan itu mungkin bukan berasal dari anak manusia. Emak terdiam sejenak tanpa ekspresi apapun. Ibu heran dan menunggu. Akhirnya, emak menyarankan agar ibu menceritakan hal ini kepada bapak setelah dia pulang dan meminta ibu untuk beristirahat karena emak merasa sangat lelah. Namun, dari raut wajah emak, ibu tahu bahwa emak menyembunyikan sesuatu. Sorot mata emak menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras tentang hal ini. Hingga tiba-tiba saat emak akan tidur, suara itu terdengar lagi. Kali ini ternyata emak juga mendengarnya. Emak terbangun dan menoleh ke arah ibu, mengira bahwa si bungsu yang bangun karena masih berumur 2 tahun saat itu. Emak bertanya apakah itu yang ibu maksudkan tadi. Tanpa menjawab, ibu hanya mengangguk. Suara tangisan itu benar-benar mencekam, melengking memecah keheningan malam. Suasana rumah yang hanya diterangi lampu teplok membuat mereka semua hanya saling menatap. Emak lalu menyuruh semua untuk segera tidur dan berdoa agar besok bapak pulang. Ibu mengangguk dengan perasaan yang tidak karuan. Meskipun berusaha tidur, telinga ibu masih mendengar bayi itu menangis, seolah-olah meminta digendong dan haus. Tetapi ibu tidak bisa berbuat banyak. Saat tengah malam, si bungsu menangis karena mengompol. Ibu hendak membangunkan emak, tetapi tiba-tiba dia sadar bahwa emak tidak ada di sampingnya. Karena khawatir bungsu bangun,
ibu berinisiatif mencari emaknya. Dari kejauhan, ia melihat cahaya lampu teplok yang sangat redup. Dengan perasaan takut dan waspada, ibu mendekati cahaya itu dengan mengendap-endap. Semakin didekati, cahaya itu semakin menjauh. Tanpa terasa, kaki ibu menginjak kumpulan duri pohon bambu. Ibu kaget karena tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah berada di bawah rimbunnya pohon bambu. Seketika, ibu bersimpuh dan menangis saat cahaya itu menghilang di antara pohon bambu. Dalam situasi yang penuh kecemasan, Mbak Pri tidak bisa berhenti menangis. Keadaan yang membuatnya tidak berdaya, bahkan untuk sekedar berlari. Kakinya terasa seperti tertanam di tanah, tubuhnya lemas tak bertenaga. Tiba-tiba, seseorang menarik lengannya dan berkata, "Ayo berdiri, terus pulang." Meski tidak menoleh, Mbak Pri langsung mengenali suara itu sebagai suara emaknya. Dengan langkah tertatih-tatih, Mbak Pri berjalan setengah diseret oleh emaknya. Begitu tiba di rumah, emak segera menutup pintu. Emak segera bertanya dengan nada cemas, bagaimana mungkin Mbak Pri bisa sampai ke tempat itu di tengah malam yang gelap gulita. Sambil terisak, Mbak Pri menceritakan semuanya, mulai dari si bungsu yang mengompol hingga alasan dia bisa berada di sana. Mendengar cerita itu, raut wajah emak berubah dari jengkel menjadi penuh kekhawatiran. Emak pun menyuruh Mbak Pri untuk membasuh tangan dan kakinya dengan air dari gentong, berharap hal itu bisa membuat Mbak Pri tenang dan segera tidur. Emak kemudian merengkuh Mbak Pri erat-erat agar dia tidak keluar rumah tanpa sadar lagi. Kejadian malam itu benar-benar aneh. Keesokan harinya, yang dinanti-nanti pun tiba. Bapak yang sudah lama dinanti, akhirnya pulang saat sore menjelang. Ketiga anaknya menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita. Mbak Pri segera menghampiri Bapak dan menawarkan untuk memijatnya. Bapak menanggapi dengan bercanda, mengatakan bahwa biasanya Mbak Pri hanya menawarkan sesuatu jika ada maksud tertentu. Mbak Pri tersipu malu dan mengakui bahwa dia ingin mengadu sesuatu. Bapak dengan sabar menjawab bahwa dia tidak akan marah selama permintaannya tidak berlebihan. Mbak Pri menjelaskan bahwa dia hanya ingin bercerita, bukan meminta sesuatu. Dari belakang, emak menambahkan bahwa sebaiknya Bapak menuntaskan masalah yang ada malam itu, karena menurut kepercayaan di daerah kami, malam Jumat Legi adalah waktu yang baik untuk berikhtiar. Sebagai seorang tetua yang dianggap pintar, Bapak tidak heran dengan permintaan emak. Dia tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Setelah mendengarkan cerita emak, Bapak dengan tenang berkata, "Baiklah, nanti malam jabang bayi ini masih nangis lagi apa enggak? Kalau masih, akan aku datangi dan aku cari sampai ketemu. Menurut Bapak, jika suara itu berasal dari anak manusia, seharusnya tangisan itu tidak hanya terdengar di malam hari saja. Selain itu, jika benar anak manusia, suaranya akan semakin lemah karena tidak makan dan minum selama 3 hari ini." Logika Bapak masuk akal dan membuat Mbak Pri serta emaknya semakin penasaran. Emak pun menyuruh Bapak untuk istirahat sebelum mempersiapkan diri untuk malam itu. Beberapa jam kemudian, Bapak terbangun saat malam mulai gelap. Sayup-sayup, suara tangisan bayi terdengar lagi. Emak segera membangunkan Bapak, memberitahukan bahwa suara tangisan itu muncul lagi. Dengan sigap, Bapak duduk tegak seperti sedang bersemedi. Emak menatapnya tajam sambil meraih Mbak Pri mendekat. Bapak meminta mereka mendengarkan dengan seksama dari mana suara itu berasal. Mbak Pri menjawab bahwa suara itu berasal dari tempat di mana dia melihat lampu teplok yang berjalan sendiri di bawah rimbunan bambu beberapa waktu lalu. Mendengar ini, Bapak terbelalak dan menyimpulkan bahwa mungkin ada sesuatu yang perlu ditolong. Bapak lalu meminta mereka menyiapkan obor.
Emak diminta tetap tinggal di rumah untuk menjaga anak-anak, sementara Mbak Pri diminta ikut bersama bapak. Mbak Pri terkejut, tetapi tidak mampu menolak. Setelah semuanya siap, hanya dengan berbekal obor, Bapak dan Mbak Pri melangkah keluar rumah melalui pintu belakang. Di dalam dadanya, Mbak Pri merasakan debaran jantung yang begitu kencang, seolah tidak percaya bahwa di usia yang masih muda, dia harus terlibat dalam situasi seperti ini. Setiap langkah yang diambil, rasa takut semakin menguasai dirinya, membuatnya sulit melihat sekeliling yang tampak mencekam dan mengawasi. Sepanjang perjalanan, Bapak terus berbicara kepada Mbak Pri untuk menghilangkan rasa takut yang dirasakannya. Setelah berjalan sejauh 50 meter, Bapak mengingatkan agar mereka berhenti dan meminta Mbak Pri mendekat. Kemudian Bapak pun meminta Mbak Pri untuk mendengarkan dengan saksama dan mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Dengan tangan Bapak yang menggandengnya, Mbak Pri menundukkan kepala, melihat sekeliling, dan memasang telinga. Suara tangisan itu terdengar lirih, tetapi kemudian melengking dengan sangat keras. Bapak terkejut, mundur perlahan, dan meyakinkan Mbak Pri untuk menuntunnya ke arah suara tersebut. Dengan tangan di pundak Mbak Pri, Bapak berjalan di belakangnya. Meski ketakutan, Mbak Pri berniat untuk menyelesaikan semua ini hingga tanpa sadar, mereka sampai di tempat yang tempo hari membuat kakinya tidak bisa bergerak, tepat di bawah rimbunan pohon bambu dengan 2 batang bambu besar yang bersilang. Bapak maju dengan memasang telinga dan mengatakan kepada Mbak Pri untuk diam sejenak. Kemudian dengan pelan Bapak berkata, "Jadi di sini ya, sudah sekarang diam." Sebentar Bapak mau lihat ada apa di sana itu. Mbak Pri mengangguk meski sangat ketakutan karena suara itu begitu dekat dengan tempatnya berdiri. Di depan 2 batang bambu besar tersebut, Bapak menunduk seolah sedang membaca doa. Mulutnya komat kamit dan tangannya bersatu. Tiba-tiba, angin berhembus kencang membuat rimbunan bambu bergoyang keras. Suara gesekan daun terdengar begitu keras, dan daun-daun berjatuhan. Bapak kemudian menghentakkan kakinya dan angin tiba-tiba berhenti. Dan setelah itu Bapak berkata, "Aku cuma ingin tahu wujudmu. Kalau kamu perlu ditolong, sekarang ku tolong. Aku lepas jeratannya." Dari celah antara 2 bambu yang saling menghimpit, terlihat sebuah bungkusan kain putih sebesar telapak tangan muncul. Dengan hati-hati, Bapak mengambil bungkusan tersebut dan meletakkannya di atas telapak tangan. Baunya sangat busuk seperti bangkai, tetapi Mbak Pri menahan diri hingga akhirnya mereka kembali ke rumah dengan membawa bungkusan itu. Setibanya di rumah, Mbak Pri segera masuk dengan membawa obor. Bapak menyusul di belakangnya dan meminta emak untuk menyiapkan air dalam wadah serta lampu teplok. Setelah itu, Bapak duduk dan berkata kepada emak agar membantunya merawat benda yang mereka bawa. Saat bungkusan itu diletakkan di meja, jelas terlihat di bawah cahaya lampu teplok bahwa itu adalah kain kafan putih dengan isi yang tidak jelas, tetapi baunya sangat busuk. Bapak menegaskan agar tidak berbicara macam-macam karena benda ini perlu ditolong. Dengan hati-hati, Bapak membuka bungkusan tersebut. Mata mereka semua terbelalak melihat isinya. Ternyata, di dalam kain mori itu terdapat janin bayi yang sudah membusuk dan gepeng karena terjepit. Bapak menjelaskan bahwa di rimbunan bambu tadi, janin ini mengadu kepadanya bahwa ia dibuang oleh orang tuanya dan mati karena digugurkan. Mbak Pri yang belum sepenuhnya mengerti hanya diam mendengarkan, sementara emaknya menangis haru dan penuh rasa kasihan. Bapak mengatakan bahwa mereka harus menolong janin itu, merawat dan menguburkannya dengan layak.
Meskipun janin itu sudah mati, tubuhnya saja yang mati, sementara nyawanya masih hidup dan mencari jalan pulang yang seharusnya, dan juga dia membutuhkan doa dari orang tua. Akhirnya, bapak memandikan dan memproses janin tersebut sebagaimana mestinya orang yang meninggal dunia. Bapak percaya bahwa janin yang meninggal sebelum dilahirkan akan tumbuh seperti bayi-bayi lain yang lahir dengan selamat. Jika janin itu laki-laki, saat menginjak usia anak-anak, dia juga akan meminta disunat dan dibelikan baju. Hal tersebut biasanya akan diberitahukan melalui mimpi atau gangguan-gangguan seperti yang dialami Mbak Pri waktu itu. Mbak Pri merasa lega karena misteri tangisan itu akhirnya terpecahkan. Meski saat itu ia masih kecil, kenangan akan kejadian tersebut tetap terekam jelas dalam ingatannya. Hal ini menjadi pengalaman pertamanya menghadapi misteri di tengah keterbatasan. Kehidupan yang mengajarkannya mandiri membuatnya mampu mengingat segala hal dengan baik. Dalam suasana yang sama, di rumah bambu yang dikelilingi oleh rimbunnya pepohonan dan bambu, hari-hari Mbak Pri sering dilalui dengan sendirian karena emak dan bapaknya sibuk bekerja. Setelah insiden bayi bajang, sebutan bagi bayi yang meninggal sebelum dilahirkan, perasaan was-was kerap menghantui Mbak Pri setiap kali orang tuanya pergi bekerja. Menyadari kegundahan anaknya, emak pun memutuskan untuk pulang lebih awal dari pasar. Suatu sore yang cerah, ketika matahari mulai condong ke barat, emak terlihat berjalan pulang dari kejauhan. Mbak Pri dan kedua adiknya menyambutnya dengan riang. Emak bertanya kepada Mbak Pri, "Bagaimana adik-adikmu, nakal tidak? Sudah mau makan?" Mbak Pri menjawab bahwa adiknya Kardi makan banyak, sementara Jati hanya sedikit. Sang ibu mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah sambil berkata, "Ayo masuk ke dalam rumah, ini sudah malam. Anak kecil tidak boleh keluar rumah jika sudah malam." Di dalam rumah, ibu menyalakan lampu, satu-satunya penerangan yang mereka miliki. Dalam kesunyian malam, sang ibu berusaha menghibur anak-anaknya hingga menjelang tidur. Saat ibu sedang menidurkan Jati, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Emak, Mbak Pri, dan Kardi saling berpandangan, bertanya-tanya siapa yang bertamu di malam hari seperti itu. Emak memberi isyarat agar Mbak Pri dan Kardi tidak bersuara. Ketukan itu terdengar hingga 3 kali, namun tidak ada suara permisi. Emak mengajak Mbak Pri dan Kardi untuk tidur berdekatan. Ketika mereka mulai tidur, suara ketukan itu hilang seolah ditelan bumi. Merasa lega, emak pun ikut tidur. Namun, tak lama setelah memejamkan mata, ketukan itu terdengar lagi. Emak merasa takut namun juga penasaran. Ia berusaha mengintip dari lubang pintu, namun yang terlihat hanya kegelapan. Merasa lega karena tidak melihat siapapun, emak kembali menuju tempat tidur. Tiba-tiba, suara ketukan berubah menjadi gedoran keras di pintu yang sudah reot itu. Emak mundur pelan-pelan dan memeluk anak-anaknya yang tertidur lelap. Aneh sekali, meski suara keras terdengar, anak-anak tetap tertidur. Emak merasa bahwa ketukan itu bukan dari manusia. Kalaupun itu perampok, tidak ada barang berharga di rumah gubuk mereka. Emak hanya bisa berharap malam segera berlalu dan bapak cepat pulang. Dengan merangkul ketiga anaknya, emak berusaha tidur lagi. Ketukan itu kemudian berpindah-pindah dari satu sisi rumah ke sisi lainnya. Emak sangat ketakutan, namun hanya bisa berdoa dalam hati agar semuanya segera berakhir. Ia pun mematikan lampu teplok. Anehnya, suara ketukan langsung berhenti. Meski tanpa cahaya, teror ketukan malam itu akhirnya berakhir dan emak merasa lega. Keesokan paginya, emak memanggil Mbak Pri dan menanyakan apakah ia mendengar sesuatu semalam. Mbak Pri menjawab bahwa ia tidak mendengar apa-apa karena langsung tidur setelah disuruh emak.
Emak kemudian mengatakan bahwa ia ingin terus menemani anak-anak di rumah, sementara bapak yang bekerja. Mendengar perkataan emak, membuat Mbak Pri merasa bingung dengan jawaban emaknya. Mbak Pri bertanya, ada apa sebenarnya? Emak meraih kedua pundak Mbak Pri dan menatapnya dengan serius. Ia meminta maaf kepada Mbak Pri karena sering meninggalkan anak-anak sendirian di rumah. Emak mengakui bahwa ia mulai merasa khawatir setelah kejadian aneh dengan bayi Bajang. Emak juga menceritakan bahwa semalam ia mengalami kejadian aneh ketika mendengar ketukan di pintu yang membuatnya takut. Setelah itu, emak membuat kesepakatan dengan Mbak Pri. Sore itu, sebelum semua orang masuk rumah, emak berkata kepada Mbak Pri, Kardi, dan Jati bahwa apapun yang mereka dengar di luar pada malam hari, mereka tidak boleh mengintip atau keluar rumah. Emak menambahkan ancaman, mengatakan bahwa jika mereka berani keluar rumah, mereka akan dibawa lari oleh hantu. Mbak Pri dan Kardi mengangguk tanda mengerti, dan emak dengan sabar membawa mereka masuk ke dalam rumah. Setelah semua pintu ditutup, emak memanggil Mbak Pri dan memberitahu sesuatu dengan nada serius. Ia meminta Mbak Pri untuk tidak takut dan tidak memberitahu adik-adiknya. Emak berpesan bahwa jika ada suara ketukan pintu pada malam hari, mereka tidak boleh membuka pintu atau mengatakan apa-apa. Emak juga meminta agar lampu teplok segera dimatikan jika mendengar suara tersebut. Mbak Pri yang penasaran bertanya kenapa mereka harus melakukan itu. Emak menjelaskan bahwa ada makhluk halus yang ingin bertamu dan mengingatkan Mbak Pri tentang kejadian aneh sebelumnya yang membuatnya khawatir ada kaitannya. Mbak Pri terdiam lama, mungkin merenungkan ucapan emaknya, dan akhirnya mengangguk tanda setuju. Malam itu dingin dan sepi. Semua orang sudah tertidur, dan sudah beberapa hari bapaknya tidak pulang. Mbak Pri terjaga dan mengingat pesan emaknya. Dia merasa takut dan berharap bapaknya segera pulang. Saat Mbak Pri hendak merebahkan badannya, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Mbak Pri kaget, bertanya-tanya siapa yang datang malam-malam begini. Tanpa membangunkan emaknya, Mbak Pri berjalan ke arah lampu teplok untuk mematikannya. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, diikuti suara melas dari luar meminta tolong. Meski penasaran, Mbak Pri tetap ingat pesan emaknya untuk tidak mengintip atau membuka pintu. Setelah mematikan lampu teplok, Mbak Pri hendak kembali tidur. Namun, terdengar suara benda menabrak dinding rumah, membuatnya pucat ketakutan. Emaknya terbangun dan memeluk Mbak Pri erat, berbisik agar tidak bersuara apa-apa. Mbak Pri mengangguk, merasakan malam itu seperti mimpi buruk dengan suara parau yang berat terdengar jelas. Keesokan paginya, Mbak Pri sedang menyapu sekeliling rumah. Matanya teliti mengamati setiap jengkal tanah di sudut rumah, seolah mencari sesuatu. Dari kejauhan, emak memperhatikan sambil menggendong Jati. Ia bertanya apa yang dicari Mbak Pri. Mbak Pri berlari mendekat dan menceritakan kepada emaknya. Tadi malam ketika ada suara itu, aku dengar orang minta tolong. Emak terkejut dan bertanya apakah suaranya laki-laki atau perempuan. Mbak Pri menjawab suaranya laki-laki, serak dan berat seperti orang besar yang lelah. Emak kaget dan memutuskan untuk membantu mencari jejak suara tersebut. Mereka berpencar mengelilingi rumah mencari jejak, namun tidak menemukan apapun. Di setiap sudut rumah tidak ada jejak yang tertinggal. Seharusnya jika manusia yang datang pasti ada jejaknya, terutama di rumah bambu yang beralaskan tanah di luar dan dalam. Emak dan Mbak Pri saling memandang. Lalu emak mengingatkan bahwa jika bapaknya belum pulang, mereka tidak boleh mengintip atau membuka pintu jika mendengar suara seperti semalam. Emak mengulangi pesan kepada Mbak Pri untuk cukup mematikan lampu teplok,
Tanpa banyak bertanya, Mbak Pri mengangguk seolah memahami bahwa apa yang terjadi adalah ulah makhluk halus. Malam-malam berikutnya masih sama, membuat emak dan Mbak Pri semakin ketakutan. Setelah 4 malam berturut-turut hidup dalam ketakutan, pada malam kelima, emak bertekad untuk tetap terjaga. Malam itu adalah malam Jumat Legi, waktu yang dianggap baik untuk menyelesaikan masalah. Ketika anak-anak sudah tidur, emak duduk sendirian menghadap lampu teplok, menunggu suara ketukan yang kembali muncul. Tidak lama kemudian, terdengar suara pintu diketuk. Suara itu datang dengan tempo yang sangat pelan, seolah tahu bahwa emak sedang menunggu. Emak tetap diam menunggu, dan suara yang diceritakan oleh Mbak Pri pun muncul kembali. Suara itu menyatakan bahwa makhluk tersebut tahu emak menunggunya dan memohon bantuan kepada emak. Emak sangat takut namun bertekad untuk menghentikan gangguan itu. Dalam keraguan, emak mematikan lampu teplok. Tiba-tiba suara menggebrak di sekeliling rumah. Emak memberanikan diri berbicara, menegaskan bahwa itu adalah rumahnya, dan mempertanyakan keberanian makhluk tersebut mengamuk di sana. Emak juga bertanya, siapa makhluk itu, dan memintanya untuk tidak mengganggu keluarga serta rumahnya, sembari menambahkan bahwa dirinya adalah orang yang tidak punya. Meski gemetar, emak tetap waspada. Lalu suara di luar sana dengan marah menjawab, "Kenapa lampu teplok kamu matikan? Aku minta tolong, aku cuma ingin lihat anak lelakimu." Emak sangat terkejut. Makhluk itu tahu bahwa emak memiliki anak lelaki. Emak merasa ini tidak masuk akal dan berbahaya bagi anak-anaknya. Emak berpikir bagaimana mengulur waktu hingga pagi. Lalu, emak berkata bahwa jika niat makhluk itu baik, dia bersedia menolong, tetapi jika niatnya buruk, dia harus pergi dari rumahnya karena makhluk itu hanya tamu yang tidak diundang. Sesaat kemudian, suara itu hilang, seperti ditelan bumi. Lalu terdengar suara tangisan, seperti orang yang sedang kesusahan dan sangat sedih. Tiba-tiba makhluk halus itu kembali mengamuk, menabrak dinding-dinding rumah reot itu. Khawatir dan merasa terancam, emak yang cetek ilmu agama saat itu merasa tidak tahan dan berpikir untuk membuat kesepakatan. Emak menyatakan bahwa dia akan membuka pintu dengan satu syarat, yaitu makhluk itu tidak boleh kurang ajar. Emak juga mengancam bahwa jika makhluk itu berani kurang ajar, suaminya akan membunuhnya. Makhluk itu menjawab bahwa dia tahu suami emak tidak di rumah dan menambahkan bahwa tidak perlu menakutinya, karena dia tahu tata krama bertamu, asal emak menghargai kedatangannya. Emak heran jika itu memang makhluk halus, kenapa dia bisa berbicara sebanyak dan sepintar itu? Kemudian emak mengatakan agar makhluk itu tidak berbuat macam-macam, maka hidupnya akan selamat karena di dalam rumah emak ada keturunan Saptoruseni sudah terkenal di dunia manusia dan gaib. Emak memperingatkan agar makhluk itu tidak berbuat macam-macam. Mendengar itu, tiba-tiba makhluk itu merintih dan menangis, meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Saptoruseni adalah seorang dukun putih sakti pada masa itu. Tinggi ilmunya dan banyak menolong orang serta makhluk yang butuh bantuan. Lalu perlahan, ibu pergi ke pintu. Sambil gemetar, ibu membuka pintu perlahan. Saat pintunya setengah terbuka, ibu terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Monyet setinggi Mbak Pri berbulu putih tebal. Emak bersimpuh karena lemas, tidak percaya harus menghadapi makhluk semacam ini. Emak menangis, memohon agar makhluk itu tidak menyakiti sesuai janji sebelumnya. Makhluk itu setuju. Lalu dia mengatakan bahwa dia datang untuk minta tolong karena dibuang oleh keluarga yang sudah merawatnya bertahun-tahun dan ingin ikut di sana serta bersedia membantu mencari uang. Dada emak bergetar. Emak sadar
bahwa monyet putih itu adalah monyet pesugihan yang sudah tidak diinginkan tuannya. Lalu emak bertanya mengapa dia dibuang. Monyet itu menjawab bahwa semua anak di keluarga tersebut sudah disunat, sehingga tidak ada yang bisa dia makan lagi. Emak terperanjat mendengar itu. Dengan tegas ia menolak, mengatakan bahwa ia tidak rela kehilangan anak hanya karena ingin kaya, dan menegaskan bahwa harta bendanya hanyalah anak-anaknya. Mendengar itu, si monyet membujuk dengan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan nyawa anak-anak emak. Hanya daging kulup atau bagian kulit yang dipotong saat sunat. Kemudian emak menangis, emak sadar, monyet itu berusaha membuat kesepakatan dengannya. Lagi-lagi emak menolak. Batinnya ingin menyudahi semua ini, namun emak bingung harus bagaimana. Monyet siluman itu sedang berdiri di hadapannya. Setelah lama berpikir, emak mendapatkan jawaban yang menurutnya tepat. Emak mengatakan bahwa dia tahu monyet itu adalah monyet pesugihan yang sudah lama ikut manusia, pintar dan punya kekuatan. Emak menyarankan agar monyet itu pulang ke keluarga asalnya, karena manusia hanya membodohinya, dan setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, monyet itu dibuang. Setelah mendengar perkataan emak, monyet itu menundukkan kepala, seolah-olah merenungkan bahwa emak bukanlah orang yang mudah dibohongi. Emak kemudian mengingatkan kembali bahwa niatnya salah jika ingin tinggal di sana. Emak berkata bahwa Pak Sabto adalah seorang dukun putih yang tidak akan menerima kehadiran monyet itu, dan memperingatkan bahwa bisa-bisa monyet itu dibunuh jika tetap bersikeras tinggal. Emak menyarankan monyet itu untuk kembali ke asal kelahirannya daripada berakhir mati di sini. Niat monyet putih pun mulai goyah setelah mendengar peringatan tersebut. Dia hanya bisa menundukkan kepala, sementara emak meninggalkannya dan masuk ke dalam rumah. Sesaat monyet itu seolah-olah hilang di telan bumi. Namun di luar dugaan, monyet itu mengamuk di luar rumah. Emak tidak bisa berbuat banyak selain merangkul semua anaknya ketika mendengar suara barang-barang yang terbanting di luar, diiringi suara gaduh dari monyet itu. Emak hanya bisa menangis, tetapi tetap yakin bahwa monyet itu tidak akan berbuat lebih jauh karena mengetahui siapa Bapa. Tidak lama kemudian, terdengar suara ayam jantan berkokok, menandakan bahwa hari sudah pagi. Suara monyet itu pun menghilang, dan emak merasa sangat lega. Tidak lama kemudian, suara kas cikal atau gerobak yang ditarik oleh sapi terdengar, menandakan bahwa Bapak telah kembali. Itu adalah satu-satunya kendaraan yang dimiliki keluarga mereka. Ketika emak membuka pintu, dia terkejut melihat barang-barangnya berserakan di luar. Bapak sedang memunguti barang-barang tersebut. Melihat emak datang, Bapak mengucap syukur bahwa emak dan anak-anak baik-baik saja. Bapak tampaknya sudah tahu apa yang terjadi. Emak mendekati Bapak dan mengungkapkan ketakutannya jika Bapak pergi terlalu lama. Bapak berbisik menenangkan emak, mengatakan bahwa Bapak sudah berpapasan dengan monyet itu dan semuanya sudah selesai. Meskipun tidak tahu apa yang dilakukan Bapak untuk menghentikan gangguan monyet itu, emak merasa lega. Setelah membereskan sisa-sisa kekacauan semalam, Bapak, emak, dan anak-anak berkumpul. Bapak memberikan sebuah bungkusan kepada emak dan mengatakan bahwa jika rumah mereka kembali mendapat gangguan, bungkusan itu harus disebar di sekeliling rumah. Bapak tidak bisa selalu berada di rumah setiap hari. Emak mengangguk mengerti. Mbak Pri yang belum tahu kejadian semalam hanya melihat dengan penasaran. Bapak juga berpesan kepada Mbak Pri untuk tetap menjadi pemberani dan menurut dengan perintah emak, karena banyak makhluk yang sudah mengganggu rumah dan keluarga mereka karena tersohornya Bapak sebagai dukun putih.